Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Harian Komsos Keuskupan Agung Merauke, edisi 20 Maret 2021. Saudara-saudariku yang terkasih, pertentangan tentang Yesus sebagai Nabi dan Mesias yang marak terjadi di dunia kita zaman ini tentu sudah dimulai, sudah terjadi pada zaman Yesus itu sendiri. Dalam bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai dengan 53 mengisahkan kepada kita semua bagaimana Yesus menjadi pertentangan di antara para pemuka-pemuka agama dan orang-orang kebanyakan. Yesus menjadi pertentangan sebagai Nabi dan Mesias. Yesus menjadi pertentangan di antara kaum-kaum pemuka agama bangsa Yahudi dan orang-orang Farisi. Mereka mempertentangkan bahwa Yesus bukanlah Nabi dan Mesias. Dan mereka menggunakan kitab suci, ayat-ayat kitab suci untuk menunjukkan kebenaran bahwa Yesus bukanlah Nabi dan Mesias. Sedangkan untuk mereka yang percaya kepada Yesus, mereka adalah orang-orang kecil. Mereka adalah pengawal-pengawal yang ditugaskan untuk menangkap Yesus. Ketika mereka mendengar perkataan-perkataan Yesus, kemudian mereka percaya kepada Yesus sebagai Nabi dan Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Mereka tidak mengimani Yesus berdasarkan akal budi, berdasarkan pengetahuan mereka, melainkan hanya melalui sabda Yesus itulah mereka dikuatkan. Mereka meresapkan seluruh perkataan Yesus di dalam hati mereka dan mereka percaya kepada Yesus karena perkataan-perkataan Yesus menjadi daya untuk menumbuhkan sikap keberimanan yang benar akan Yesus itu sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, di zaman kita yang serba modern ini, seringkali kita mempertanyakan tentang Yesus sebagai Nabi dan Mesias. Kita menggunakan akal kita untuk mencari kebenaran tentang Yesus yang adalah Nabi dan Mesias itu. Kita jarang menggunakan hati kita, menggunakan batin kita untuk memahami Yesus. Dan karena kita sering menggunakan akal kita, maka kita hanya berakhir dan sampai pada pengetahuan belaka. Sedangkan pengetahuan akan Yesus tidak sanggup, tidak mampu dicermati oleh akal manusia secara utuh dan penuh. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih, di masa Prapaskah ini, kita semua diajak untuk semakin mengenal Yesus melalui perkataan-perkataannya yang dituangkan dalam kitab suci, bukan berdasarkan akal belaka, melainkan berdasarkan hati kita, berdasarkan nurani kita. Kita menggunakan akal dan budi kita, perasaan kita, hati kita untuk mengenal Yesus secara lebih dalam. Pengenalan akan Yesus bukan pertama-tama berdasarkan hebatnya kita karena akal yang kita miliki, melainkan karena Yesus yang terlebih dahulu, melainkan Allah yang terlebih dahulu mengenalkan dirinya kepada kita manusia. Marilah kita semakin mengimani
mendekatkan diri kita kepada Yesus melalui perasaan-perasaan kita, meresapkan seluruh perkataan Yesus di dalam hati kita, agar sabda Yesus itu meresap di dalam batin kita dan kita wujudkan di dalam tindakan kita setiap hari. Semoga Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara-saudari sekalian dan Roh Kudus menyertai dan membimbing perjalanan saudara-saudari sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.